Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa pada malam hari ini dalam ibadah dan renungan malam bersama saya, Pendeta Sri Sukowati. Adapun firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan pada malam hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu terdapat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai 25. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kenal. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama kembali merendahkan diri, mendengarkan firman. Kerinduan kami satu ya Tuhan, bagaimana kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu, supaya kami dapat melakukannya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Pakailah hamba-Mu dengan hikmat-Mu, supaya dapat memberitakan firman ini sesuai dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema untuk kita pada malam hari ini yaitu bagaimana memahami bahasa roh dan bagaimana kita menyikapinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahasa roh adalah istilah yang cukup asing di telinga sebagian orang, terkhusus untuk kaum awam. Lebih-lebih gereja kita sendiri sangat jarang menggunakan media ini dalam pelayanan di ibadah. Dan istilah ini sebenarnya bukan hal yang asing kalau kita melihat di dalam Alkitab. Karena Alkitab sendiri ada mencatat tentang istilah-istilah terutama yang berkenaan dengan bahasa roh. Ibu bapak yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai 25 ini mengungkapkan kepada kita bagaimana penggunaan bahasa roh telah menjadi masalah ketika penggunaan bahasa itu dilakukan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Dan hal ini yang membuat Rasul Paulus mengambil satu sikap yang tegas dengan memberikan batasan-batasan bagaimana bahasa roh itu dapat digunakan dan benar dalam penggunaannya. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 14 ini telah terjadi kekacauan, bahkan kekisruhan di dalam jemaat Korintus tentang penggunaan bahasa roh ini di dalam ibadah. Karena masing-masing ingin mengakui atau ingin diakui sebagai yang baik dan benar dalam menyampaikan pelayanan melalui bahasa roh. Maka oleh sebab itu Rasul Paulus membatasi dan memberikan kepada orang-orang yang
memakai bahasa roh ini dengan panduan-panduan seperti berikut. Yang pertama dikatakan oleh Rasul Paulus tentang bahasa roh, yaitu bahasa roh itu hendaklah dipahami sebagai karunia dari Allah. Maka oleh sebab itu, karena ia adalah karunia dari Allah, jangan sampai ada orang yang menyalahgunakan karunia itu untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus katakan, bahasa roh adalah bahasa yang bisa dimengerti atau dipahami, atau orang yang menggunakan bahasa roh ini dalam pelayanan atau ibadah hendaklah dapat pula menafsirkan, mengartikan kepada jemaat supaya jemaat benar-benar dapat mengerti apa pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Kemudian yang selanjutnya, bahasa roh itu hendaklah kiranya memberi manfaat dan menolong orang-orang percaya untuk menjaga kesatuan iman. Jadi jikalau apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini dan apa yang disampaikan oleh para pembahasa roh ini melenceng dari apa yang dikatakan ini, itu artinya bahwa mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dituangkan di dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka oleh sebab itu, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya ketika ada kecenderungan orang-orang menggunakan bahasa roh di dalam pelayanan? Tidak lain adalah bagaimana kita melihat apa yang menjadi batasan Rasul Paulus tadi. Jadi kesimpulannya, bahasa roh itu adalah boleh digunakan di dalam ibadah jemaat dengan melakukan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu bahasa yang bisa dimengerti atau orang yang menyampaikan itu harus bisa mengartikan dan menafsirkannya. Kemudian yang kedua, gunakanlah bahasa roh ini untuk membangun kesatuan jemaat, bukan untuk mencari superioritas diri sendiri, untuk dikenal, untuk dianggap lebih, untuk dianggap orang yang memiliki karunia luar biasa. Dan yang ketiga adalah bahwa bahasa roh itu adalah karunia, maka bagi orang yang mendapat karunia itu, agar kiranya benar-benar menggunakannya dengan baik, tidak disalahgunakan, tapi gunakanlah dengan benar, sehingga sarana pelayanan ini dapat membantu jemaat bertumbuh, dapat membantu jemaat lebih sungguh lagi untuk menggumuli dan mencintai daripada firman Tuhan yang merupakan panduan hidup kita sehari-hari dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah ditaburkan bagi kami. Materaikanlah itu di dalam hati kami masing-masing. Buatlah kiranya firman-Mu itu selalu mengingatkan kami, agar kami dapat melakukannya sesuai dan seturut dengan kehendak. Kami tidak membutuhkan banyak kata untuk dapat memahaminya Tuhan, satu kata pun cukup. Asalkan itu memang benar-benar mampu kami lakukan dan kami maknai. Mendoakan untuk kami semua, terkhusus para pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki karunia yang berbeda-beda dalam menyampaikan firman Tuhan. Bahkan ada juga yang memiliki karunia untuk berbahasa roh. Biarlah itu bukan menjadi hal yang dapat membuat kami berbeda, terpecah, tetapi kami dapat menggunakan itu untuk kesatuan dari kehidupan jemaat kami. Berkati kami masing-masing semua dalam pelayanan, agar sungguh-sungguh melakukan pelayanan yang lahir dari hati. Melakukan pelayanan yang sungguh-sungguh berdasarkan panduan dan tuntunan Tuhan. Kami juga mendoakan sidang jemaat-Mu agar mereka pun boleh dikuatkan, diteguhkan oleh pelayanan kami. Sehingga setiap hal yang akan mengombang-ambingkan mereka dapat mereka hadapi. Karena mereka tetap teguh dan yakin, percaya di dalam Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dalam segala hal, supaya kami setia dalam tugas dan panggilan kami, dan setia menjadi umat. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan berilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan kalau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.